Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang seperti zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penelan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Sehat-sehat kan adik-adik? Kakak sehat gak kakak? Sehat sekali Kak, dan bersemangat untuk beribadah online di rumah masing-masing. Baik adik-adik, sekarang semuanya siapkan hatinya, tetap semangat untuk memuji Tuhan karena kita mau beribadah. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, jangan kamu khawatir. Tepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik sekarang boleh duduk yang manis. Siapkan hati adik-adik. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Siapkan hatinya. Kita sembah Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Kita naikkan pujian, kekuatan di hidup kita hanya kita dapat dalam Tuhan Yesus. Setia menolongku, berseru
keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau melompat untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah sekarang adik-adik kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri semuanya. Ban dipompa dulu Kak. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke adik-adik semuanya masih semangat? Kita ada satu lagu pujian kita akan naikkan. Ini lagu pujiannya luar biasa karena Tuhan mengadakan mujizatnya. Lewat lagu pujian ini adik-adik tahu betapa dahsyatnya Tuhan.
dahsyat, yes, luar biasa, yes, yes. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, semua bersuka. Yesusku sungguh hebat, Yesusku luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap, yang buta melihat, hip hip hip, yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku dahsyat, yes, luar biasa, yes yes. Yesusku dahsyat, yes, luar biasa, yes yes. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan kalian di hari Minggu yang ceria ini. Kakak percaya pasti semua bersuka cita, semua merasakan senang, gembira karena kita masih bisa melakukan ibadah sekalipun secara daring. Tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi mundur dalam mengasihi Tuhan. Tetapi apapun keadaan, apapun rintangan, kita tetap boleh maju bersama dengan Tuhan. Kakak senang sekali ketemu dengan kalian, dan hari ini siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab, alat tulis, dan buku catatannya, supaya kita bisa mencatat hal-hal penting yang kita terima hari ini melalui firman yang disampaikan. Oke, sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau menambahkan satu hari lagi bagi kami, untuk kami nikmati bersama-sama di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati semua adik-adik dan juga papa mama, keluarga besar yang ada di sekitar, adik-adik yang hari ini melakukan ibadah secara daring. Tuhan yang membuat kami boleh mengerti akan segala kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi satu benih yang ditanam di hati kami, dapat bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Berkati Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini dapat kami mengerti. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, hari ini kakak akan cerita tentang satu hal yang sangat spektakuler, yang sangat hebat terjadi dalam sejarah di kota Yeriko. Apakah itu? Ada satu peristiwa, yaitu tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Wow, ceritanya seru banget ya. Karena itu mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kisah ini menceritakan bahwa Bartimeus buta secara jasmani. Matanya buta, gak bisa melihat. Tapi ada satu hal yang menakjubkan yang membuat Yesus akhirnya berhenti berjalan dan dia menyuruh untuk memanggil yang teriak-teriak itu. Kenapa? Ternyata Bartimeus tidak buta, adik-adik. Secara fisik mata buta, tapi secara rohani, mata rohaninya tidak buta. Dia kenal siapa Yesus. Bahkan dia bisa berteriak dengan kencangnya. Dia tahu siapa Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia sebut Yesus anak Daud. Dia nggak panggil Yesus orang Nazaret loh. Dia tahu siapa Yesus. Yesus anak Daud. Dan dia tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolong dia lagi kecuali Yesus. Nah, ini satu kisah yang sangat hebat sekali. Dia buta, tapi dia punya telinga, punya hati yang bisa mendengar bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Daud yang bisa menyembuhkan. Dan setelah itu, dia melihat kebaikan Tuhan. Dia melihat bahwa secara rohani bisa dibuktikan. Dan dia mendapatkan mukjizat. Secara fisik, matanya juga dicelikan. Adik-adik coba lihat di sekitarnya, ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Orang-orang di sekitarnya ternyata bisa melihat dengan mata jasmani bahwa si Bartimeus itu mencari Yesus dan perlu ketemu sama Yesus. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang menolong dia, adik-adik. Berarti apa? Mereka sekalipun punya mata jasmani yang bisa melihat, tapi hati rohaninya untuk menolong Bartimeus ketemu Yesus, nggak ada tuh yang mau tolong. Bahkan apa? Bartimeus disuruh diam, katanya. Wow, ya, tidak peduli. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, adik-adik? Jangan-jangan
Kita juga ada yang buta. Tapi bukan dari jasmani. Buta secara rohani. Apa itu Kak? Enggak mungkin. Jangan salah loh. Sekarang kakak mau tanya nih adik-adik yang ada di rumah. Berapa banyak kalian yang melihat mama yang sedang sibuk mungkin masak di dapur? Kalian biarin aja. Kalian juga sibuk. Dan mungkin ketika dipanggil satu nama katakan, "Hai Adi." Nggak langsung menyahut. "Adi," kata mama. Nggak langsung menyahut. Sama seperti orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus. Dia teriak, tapi nggak ada yang mau tolong. Mungkin mama minta tolong Adi tadi untuk bantu mama angkat galon gitu, misalkan galon air ya, untuk dibawa ke dalam rumah. Tapi Adi tadi sibuk. Sibuk apa? Mungkin sibuk main gadget. Sibuk apa? Oh, mungkin sibuk calling-callingan dengan temennya. Sibuk apa? Oh, lagi asik. Sibuknya macam-macam mungkin dengan kesenangan sendiri. Kita ternyata bisa saja seperti orang buta. Tidak mau peduli. Tapi buta di sini adalah hati rohaninya. Mata rohaninya. Yang buta, yang gak mau peduli dengan lingkungan yang ada. Adiknya mungkin teriak, "Kak, tolong aku Kak. Aku gak bisa nih ngerjain PR." Wow, kita langsung bilang, "Masa gitu aja gak ngerti?" Atau keluar kata-kata umpatan. Ketika kita kesel mungkin. Kita lagi pengen santai-santai, ternyata papa panggil kita untuk bantuin ambil martil karena dia sedang bertukang kah? Atau mungkin bantuin mama yang nyapu rumah kah? Atau bantuin mama tadi di dapur sambil masak, "Tolong dong potongin bawang." Misalnya itu hal sederhana. Atau "Tolong dong cuci piring." Tapi kita bilang, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya, ternyata itu disebut buta secara rohani. Gak mau peduli. Atau mungkin kita juga putus asa. Gampang putus asa. Kayak apa ya contohnya gampang putus asa? Nih kayak gini nih. Kita kan belajarnya daring nih ya di sekolah ya. Jadi kalau mungkin guru nggak bisa menjelaskan dengan baik karena jaringannya putus, atau sinyalnya memang nggak baik, kita langsung marah, begitu ya. Atau kadang gini juga, mungkin pada saat kita lagi daring, kita kayaknya tertarik dengan permainan game kemarin belum selesai nih. Lalu kita buat 2 device. Satu untuk belajar, tapi kita matikan kamera. Lalu satu lagi kita main game. Nah, pada saat guru bertanya kita nggak bisa jawab, kita langsung marah. Atau kita bisa bohong pura-pura dengan matikan semua sinyal yang ada. Kita matikan device yang berhubungan dengan pembelajaran mungkin. Lalu bisa saja kalau ditanya, "Kamu kemana? Kok nggak bisa nyambung? Kok nggak bisa ikut Zoom kemarin?" Misalkan ya. "Oh iya, rusak jaringannya," dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang membuat kita juga buta, anak-anak. Ya, butanya apa? Ya, gampang menyerah. Lalu lebih enak untuk mencari sesuatu yang sangat menyukakan kita saja, bikin kita senang, nggak mau berkorban, gitu ya. Nggak punya pandangan yang jauh ke depan. Bahwa apapun yang aku lakukan sekarang, sekalipun aku capek, tapi aku tahu itu untuk masa depanku. Gitu. Mungkin nggak mau punya pandangan seperti itu. Hanya melakukan kesenangan-kesenangan sendiri. Itu juga sama dengan orang yang buta. Nggak bisa ngelihat sesuatu yang baik. Mengeluh, ya, mengasihani diri sendiri, mungkin bilang, "Aduh, aku nggak bisa ngerjain soal itu, ya akulah orang yang paling bodoh di dunia ini," gitu. Tanpa dia mau untuk mencari penyelesaiannya seperti apa. Kan kalau nggak ngerti pelajaran, misalkan, kan bisa tanya sama orang tua mungkin, atau bapak ibu guru kan bisa ditanya kembali. Atau mungkin tanya teman-temannya yang bisa mengajari kita, begitu ya. Itu juga mungkin salah satu yang bisa kita kerjakan. Tapi kita nggak mau. Kita bodoh amat dengan itu semua. Capek lah. Mengeluh yang keluar. Itu juga kita sama dengan orang yang buta. Coba kita balik lagi ke Bartimeus.
Itu kerumunannya orang yang banyak sekali loh. Tapi dia mau menembus dalam kerumunan itu sambil teriak-teriak. Mungkin orang di sekitarnya juga udah tutup telinga. Aduh, ini Bartimeus kencang banget suaranya. Aduh, mana dia mungkin gembel ya, apalagi namanya pengemis. Buta kan biasanya ngemis gitu, minta-minta sedekah. Bajunya kotor kali, compor-camping, bikin orang gak suka dengan dia. Tapi dia gak mau bergelut. Dia mau menembus semua keterbatasan itu. Dia mau menembus semua orang-orang yang ada di situ. Jalan satu-satunya apa? Dia teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sementara orang-orang suruh dia diam, semakin kencang dia berteriak. Nah, sikap yang seperti ini adalah sikap seorang pahlawan loh. Sekalipun jasmani dia buta, tapi lihat, hati dia, mata rohani dia, tidak buta. Ya, yang gini kita perlu lihat. Lingkungan sekitar kita mungkin ada banyak yang menjadi penghambat-penghambat kita. Pelajaran mungkin kita nggak bisa ngerti. Mungkin banyak yang harus kita kerjakan, nolongin mama, nolongin semuanya. Tapi kalau kita mau mengambil sikap bahwa ini semuanya harus dikerjakan, ada pemikiran yang baik dalam diri kita, pasti dong kita nggak mengeluh. Pasti dong kita tidak menyerah. Karena setelah itu, kita akan lihat kebaikan yang akan kita terima. Bartimeus nggak pernah putus asa dengan kondisi dia yang buta. Dia terus berjuang, dan akhirnya apa? Dia ketemu dengan Tuhan. Setelah dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan tanyakan, kamu mau apa dari aku? Dia langsung bilang, aku mau sembuh. Aku mau mataku melihat. Rabuni, katanya. Aku mau melihat. Dan setelah itu apa? Apakah dia sekedar melihat saja? Tidak, adik-adik, karena dia tahu bahwa tujuan dia yang paling utama, ketika saya melihat, saya akan menjadi pengikut Kristus. Saya akan bersama-sama dengan Tuhan, melayani dia. Itu yang dia lakukan. Dia nggak hanya sekedar bisa melihat saja. Nah, kita diharapkan ketika kita bisa melihat dengan jasmani kita, melihat juga dengan mata rohani kita, tapi tidak tinggal diam di situ. Bergerak untuk maju. Gimana caranya dong, Kak, aku bisa bergerak untuk maju? Pertama sekali adalah ketemu dengan Tuhan. Bartimeus bertemu dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Caranya gimana? Bangun hubungannya. Pagi-pagi, sebelum melakukan apapun, berdoa. Buatlah satu waktu khusus, spesial, bertemu dengan Tuhan. Setiap pagi melalui doa, baca firman Tuhan. Lalu apa yang ditulis dalam firman Tuhan tersebut dilakukan. Dan segalanya kamu akan lihat. Baik. Tuhan, aku mau minta pertolonganmu. Kamu tahu kemana kamu pergi. Pada saat mungkin ketemu mama minta tolong, kamu gak buta lagi secara rohani. Karena ada roh Allah dalam diri kamu yang kamu sadari akan ngajarin kamu. Dan ada firman yang bisa bertumbuh dalam diri kamu. Sehingga ketika kamu menolong orang lain, kamu bukan dalam keadaan terpaksa. Tapi kamu bisa melakukannya dengan tulus. Ketika adikmu menangis, kamu tidak biarkan dia menangis. Dan kamu tidak cuek. Karena mata rohani kamu sudah dibukakan. Karena firman yang disimpan di dalam hati, itu pasti akan mengingatkan kamu. Kalau adik nangis, ya bantu untuk dihibur. Kalau lihat rumahnya berantakan, kamu beresin. Lantai rumahnya kotor, ya disapu. Papa mungkin yang pulang dari kerja, kamu juga bantuin untuk kasih minum kah? Ya mulai dari hal-hal yang ringan, adik-adik. Tunjukkan kamu seorang anak Tuhan. Orang Kristen. Orang yang peduli dengan orang lain. Jangan hanya matanya secara jasmani terlihat, tetapi hatinya buta. Semoga apa yang kakak sampaikan di sini membawa perubahan bagi kita. Ada hal-hal yang membuat kita agar melek mata rohaninya. Jadi dekat dengan Tuhan. Sadar gitu bahwa kamu anak Allah. Kamu dapat melakukan segala sesuatunya untuk kebaikan. Bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Sehingga dengan demikian kamu akan bisa menunjukkan bahwa kamu bukanlah anak yang buta, tapi kamu anak yang punya hati nurani yang dapat melihat ke sekeliling kamu.
Siapapun yang perlu ditolong, kamu akan tolong. Siapapun yang perlu didoakan, kamu pasti akan mendoakan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, dengan kamu ada di situ, kamu pasti akan bisa merubah menjadi sesuatu yang baik. Sehingga orang-orang juga bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kamu. Mari adik-adik semua, jangan menjadi orang buta secara rohani. Tapi lihat Bartimeus. Mata jasmani buta, tapi tidak menghalangi dia untuk datang pada Tuhan. Karena apa? Mata rohaninya tidak buta. Mata rohaninya bisa melihat. Kita berdoa. Tuhan yang melawat setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menjamah kami. Tuhan, kami tahu setiap hari Engkau yang rindu untuk melawat kami, untuk menyatakan bahwa Engkau ada. Tapi seringkali hati kami tidak bisa melihat Engkau karena kami menutup rapat-rapat. Kami menjauh dari Tuhan. Dan bahkan hati kami sama seperti orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus. Menyuruh orang lain untuk diam, supaya tidak mengganggu kami. Menyuruh orang lain untuk diam, karena kami juga tidak mau menolong orang yang ada di sekitar kami. Jangan sampai hati kami seperti batu, Tuhan. Tapi hari ini, dengan firman yang kami dapat, hati kami boleh luluh, boleh mencair, Tuhan. Karena kasih Tuhan menjamah setiap kami yang ada di sini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami pasti memiliki mata rohani kami yang dapat melihat, yang segera bisa dipergunakan untuk menolong orang lain, supaya orang lain juga bisa melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Hidup kami tidak sia-sia, tidak hanya hidup di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya, diulang lagi sampai ke Senin. Dan kami tidak melakukan apa-apa. Kami mau Tuhan kami berubah melalui pengenalan akan firman Tuhan ini, biar setiap mata hati rohani kami terbuka, Tuhan. Berkati kami semua, biar firman-Mu ini merema bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat menjalankan komitmen kalian hari ini. Jadilah orang yang memiliki hati nuraninya yang dapat melihat. Dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi adik-adik, Markus 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita dengerin pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, ibadah kita minggu depan masih ibadah online. Adik-adik harus tetap semangat ya. Siap? Oke. Pengumuman yang kedua, ini pemenangnya nih yang kemarin berhasil menebak benda-benda itu namanya apa aja kemarin tuh di ibadah yang kemarin. Nih pemenangnya nih. Nih. Ada yang menang nggak? Ada? Oke. Pengumuman yang terakhir, yang ketiga. Setiap hari Sabtu, jangan lupa, hari Sabtu jam 4 sore ada apa? Ya benar, dengerin Radio di mana? Vihope Radio. Jangan lupa ya, jangan lupa ya. Bersama siapa? Penyiar kita yang kece siapa? Kak Heri. Sekian pengumuman kita hari ini, oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Roy. Aktivitas minggu ini kita akan bermain menyusun kata. Perhatikan huruf samping kanan kakak ya. Caranya adalah cukup menyusun huruf di sebelah kanan kakak ya, menjadi kata yang sesuai dengan clue yang kakak berikan. Clue yang pertama, kota yang dihancurkan dengan keliling 7 kali. Yang kedua, aku seorang pengemis yang buta. Yang ketiga, keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Adik-adik sudah tahu jawabannya? Langsung ditulis dan dikirim di nomor WA ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita sama-sama bersatu dalam doa. Percaya adik-adik, doa 2-3 orang, bahkan kita semuanya lebih besar kuasanya, dan Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita semua. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, sungguh-sungguh kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung hari demi hari, minggu demi minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Engkau yang jamah, Engkau yang memenuhi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau selalu jagai, Engkau lindungi dari mara bahaya apapun juga ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang melindungi setiap rumah-rumah mereka. Tuhan Allah yang membentenginya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati presiden, wakil, dan setiap jajaran menteri hingga ke RT RW ya Tuhan. Tuhan berkati, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah tentukan, Tuhan telah pilih pemimpin untuk memimpin di atas kami. Biarkanlah Tuhan melalui orang-orang ini ya Tuhan, kami boleh menjadi bangsa yang semakin kuat, boleh menjadi bangsa Indonesia yang maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan, hari lepas hari, minggu demi minggu Tuhan, mereka setia untuk mempersiapkan ibadah online. Tuhan yang berkati kesehatan kakak-kakak, Tuhan yang berkati lebih lagi apapun yang menjadi pergumulan hati mereka Tuhan. Engkau Allah yang mengenal, Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, bila hari-hari ini kami mengalami hal-hal yang kurang enak karena kami harus beribadah masing-masing di rumah, kami belum boleh berkumpul, kami belum boleh beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kami percaya Tuhan, sesuatu hal yang boleh terjadi, kami percaya segalanya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan kami percaya Tuhan, nama-Mu akan boleh semakin dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang belum pernah kami lihat, Engkau akan singkapkan Tuhan, sehingga kami boleh memandang kemuliaan-Mu. Apapun yang belum pernah kami ketahui Tuhan, Kau beri kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga hari demi hari kami boleh bersyukur Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gembala pembina kami di GBI ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Niko, Tuhan berkati kesehatan beliau, Tuhan berkati yang menjadi kerinduan hati beliau ya Tuhan. Biarkanlah melalui kehidupan Pak Niko Tuhan, setiap jemaat boleh semakin mengalami pengenalan akan Tuhan lebih intim lagi. Kami juga berdoa untuk Pak Wiweko, Tuhan berkati kesehatan Pak Wiweko, Tuhan berkati setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus. Berikanlah kekuatan yang lebih lagi, tubuh yang fit, tubuh yang prima sepanjang hari. Kami juga berdoa untuk Kak Yafet ya Tuhan, gembala kami di Erokids. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Kak Yafet Tuhan, ada di tengah-tengah kami, menjadi pemimpin kami. Biar kami Tuhan semakin intim dengan Tuhan, kami semakin bertumbuh melalui penggembalaan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka yang mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak-Mu beribadah di rumah. Orang tua yang menceritakan firman Tuhan di rumah. Orang tua yang memperkenalkan akan Tuhan kepada anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati orang tua lebih lagi Tuhan. Kau urapi ya Tuhan Yesus. Biar menjadi orang tua yang benar, orang tua yang kudus, keluarga yang harmonis, membawa anak-anak
Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Mereka mulai mendidik anak-anak mereka mencintai Tuhan. Mereka mengajak anak-anak mereka untuk beribadah, untuk membuat mesbah doa dalam rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa-doa kami yang tidak sempurna ini kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau Tuhan yang melihat hati kami, Engkau yang mendengar seruan doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan telah mendengar dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya, melalui KIV. Kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan melihat kebaikannya. Amin. Luar biasa. Mari adik-adik, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah doa berkat. Tuhan, Kau melihat anak-anak yang begitu sungguh-sungguh. Dari pagi, siang, sore, mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya firman itu bertumbuh dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan adik-adik. Aku percaya orang yang berharap sama Tuhan akan melihat kebaikan-Mu, Tuhan. Kau lihat, biarlah kiranya tangan mereka tangan yang diurapi Tuhan, tangan yang mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan buat berhasil. Hidup anak-anak ini, hidup anak-anak-Mu ini Tuhan, sungguh dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat kepintaran yang luar biasa daripada Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada mereka, hormat pada orang tua ada pada mereka. Tidak heran Tuhan Kau berkati mereka. Kau berikan masa depan yang begitu indah, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan, Kau juga berkati papa mama mereka, ekonominya, kesehatannya Tuhan berkati. Karena kami tahu dan kami mengingat bahwa Bapa di surga dengan kasih kamu yang berlimpah-limpah begitu dahsyat memenuhi kami. Bahkan Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya dengan persekutuan yang indah, begitu manis, begitu luar biasa. Mulai hari ini memampukan kami semua untuk saat nanti Kau menjemput kami yang kedua kali, berjumpa di awan permai, dan kami akan berpindah hidup ke hari surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.